Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa atiur rasula la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Pemirsa Khazanah Ramadan yang live di depan layar kaca, pada hari ini kita selalu bersyukur kepada Allah. Allah selalu memberikan kepada kita sebuah nikmat. Nikmat yang paling terpenting itu adalah nikmat umur. Nikmat umur yang kita pergunakan pada saat sekarang untuk mensyukuri nikmat Allah. Nikmat umur yang kita pergunakan pada saat sekarang untuk menikmati masa muda kita. Masa muda yang paling terbaik adalah di saat seseorang tumbuh berkembang menjadi besar. Dan setiap pertumbuhan tersebut dalam keadaan beriman kepada Allah. Tidak ada sedikit pun di dalam masa pertumbuhan tersebut jauh daripada Allah. Mudah-mudahan nikmat umur tersebut bisa kita pergunakan sebaik-baiknya. Salat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rasulullah adalah qudwah hasanah bagi kita. Saking banyaknya para sahabat yang mencintai Rasulullah, sampai-sampai ada di antara para sahabat Rasulullah tidak rela nama Rasulullah itu dijelek-jelekkan. Sehingganya sahabat yang paling muda, umurnya yang paling sangat, istilah katanya sekarang adalah masa ABG, seperti Zubair bin Awam, mengambil pedangnya ke rumah, kemudian menghunduskan pedang tersebut untuk membela nama Rasulullah. Kalau seandainya seorang pemuda ABG saja bisa untuk membela Rasulullah, bagaimana dengan kita? Kita mesti berkontribusi agar membela Rasulullah untuk mendapatkan syafaat daripada Rasulullah. Pemirsa Khazanah Ramadan yang berbahagia, kali ini kita akan membahas sahabat Rasulullah, yaitunya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang hidup dalam gelimangan harta, kaya raya. Apapun dia dapatkan. Andaikan Mus'ab bin Umair hidup pada zaman sekarang, beliau akan mendapatkan gadget yang paling bagus, mobil yang paling bagus, motor yang paling bagus, semua fasilitas dunia yang paling bagus. Seperti itu yang didapatkan oleh Mus'ab bin Umair. Ketika Rasulullah berdakwah dalam Islam, masih dalam kategori dakwah sembunyi-sembunyi. Dakwah sembunyi-sembunyi Rasulullah itu dilakukan dalam jangka 3 tahun. Dalam waktu yang 3 tahun tersebut, Mus'ab bin Umair masuk menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim. Suatu ketika, Mus'ab bin Umair, seorang pemuda ini yang masuk Islam ini, beliau melakukan sholat di rumah Darul Arqam. Beliau lakukan sholat secara tidak sengaja, tampak oleh pihak Quraisy yang lain, yang bernama Utsman bin Thalhah. Utsman bin Thalhah mengadu kepada ibunya Mus'ab bin Umair. Kemudian ibunya memanggil Mus'ab bin Umair. Apa kata ibunya? "Wahai Mus'ab, benarkah engkau sudah memasuki Islam?" Dijawab oleh Mus'ab, "Benar, saya sudah masuk Islam." Kata ibunya, "Tinggalkan semuanya. Tinggalkan keislamanmu, tanggalkan keislamanmu." Di sini diuji hati seorang pemuda. Adakah seorang pemuda itu kokoh akidahnya, tauhidnya, keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla? Dan di sini ditampakkan bahwasanya Mus'ab bin Umair itu lebih memilih
untuk tetap menjadi seorang muslim. Kemudian ibunya menarik semua fasilitas yang diberikan kepadanya. Alhasil bagaimana? Sa'ad bin Abi Waqqas berkomentar, kami melihat bahwasanya Mus'ab bin Umair sebelum masuk Islam adalah seseorang yang memakai pakaian yang paling indah. Sampai-sampai pakaian tersebut berasal dari luar Mekah, dari Hadramaut. Namun sekarang kami melihat pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang sangat kasar. Artinya bagaimana? Yang pertama ini yang bisa kita ambil hikmahnya adalah Mus'ab bin Umair tersebut seorang pemuda yang kokoh beragama, kokoh menjaga tauhidnya. Biarlah pas semua fasilitas diambil, asalkan akidahnya tidak dijual. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kisah keislaman Mus'ab bin Umair ini yang dapat kita ambil hikmahnya adalah di saat beliau diutus oleh Rasulullah ke negeri Madinah. Sebelumnya datang seseorang kepada Rasulullah dari pihak Madinah, As'ad bin Zurarah, meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya engkau datang ke Madinah? Rasulullah masih berberat hati, beliau masih ingin berada di kota Mekah. Kemudian sebagai keputusannya adalah Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair diutus oleh Rasulullah karena Rasulullah tahu bahwasanya Mus'ab bin Umair itu keturunan orang Quraisy yang pandai berbicara. Di waktu beliau yang masih muda saja sudah diikut di dalam parlemen Quraisy yang paling sangat besar, seperti DPR zaman sekarang. Beliau sudah ikut di dalam parlemen itu. Artinya orang Quraisy sudah mengerti dan paham dengan keadaan Mus'ab bin Umair. Jadi Rasulullah pun mengambil posisi yang sama, bahwasanya dengan diutusnya Mus'ab bin Umair ke negeri Madinah, hal ini akan terselesaikan. Diutuslah Mus'ab bin Umair ke negeri Madinah, menginaplah beliau di rumah As'ad bin Zurarah. Beliau sebarkan Islam di sana. Awal penyebaran Islam itu bagaimana? Ketika awal-awal beliau berhadapan dengan sebuah kabilah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'az. Beliau datangi kabilah tersebut menghadang dengan pedang, menghadang dengan tombak, menghadang dengan senjata. Tapi di sini kita lihat seseorang yang pandai berdiplomasi. Diplomasi Islam pertama itu adalah Mus'ab bin Umair. Beliau ahli dalam berbicara. Beliau bisa menenangkan suasana. Dan hal itu tergambar dalam hadis Rasulullah. Ketika seseorang sedang marah, duduklah. Dan beliau berhadapan dengan kabilah dari Sa'ad bin Mu'az ini. Apa kata Mus'ab bin Umair? Kami akan berbicara kepadamu. Kami akan berbicara kepadamu kalau seandainya engkau duduk bersama kami. Duduklah engkau bersama kami di sini, maka kami akan menjelaskan apa yang kami bawa. Akhirnya pemimpin kabilah ini duduk bersama Mus'ab bin Umair diiringi oleh As'ad bin Zurarah. Berceritalah Mus'ab bin Umair tentang Islam. Bagaimana keindahan Islam. Kemudian bagaimana kedudukan Islam tersebut. Bagaimana Islam benar-benar memanusiakan manusia. Dan akhirnya Mus'ab bin Umair juga membacakan ayat-ayat Allah. Dengan ayat-ayat Allah tadi membuat hati seorang pemimpin kabilah yang sangat besar di waktu itu tunduk patuh ke dalam Islam. Kembalilah dia kepada kaumnya. Apa katanya kepada kaumnya? Wahai kaumku, apa yang aku katakan, bagaimana engkau menanggapinya? Kaumnya mengatakan, kami ini sami'na wa ata'na kepada engkau. Kemudian apa kata Sa'ad bin Mu'az? Saya ini sudah Islam. Jika engkau masih mendengar perkataan saya, maka masuklah engkau ke dalam Islam. Disinilah tampak dakwah Mus'ab bin Umair tersebut bisa meredakan suasana yang marah menjadi dingin. Kemudian bisa berdakwah setelahnya dengan aman dan nyaman dari pintu ke pintu. Dari dakwah Mus'ab bin Umair tersebut tampak jelas di sini. Beliau memakai metode dakwah daripada Rasulullah, tenangkan emosi. Jika seseorang sedang berdiri, bawa dia duduk. Duduk bertenang-tenang, berbicara bersama dalam keadaan yang tenang.
Kemudian kesuksesan Islam di Madinah tersebut membawa pengaruh yang sangat besar. Apa pengaruhnya yang sangat besar? Pengaruh yang sangat besar itu adalah di saat Rasulullah hijrah dari Mekkah ke Madinah, ribuan umat muslim yang ada di Madinah berkumpul di tanah lapang menyambut Rasulullah dan para sahabat yang sedang berhijrah. Disambut dengan lantunan Tola'al badru alaina. Dari mana kalimat Tola'al badru alaina ini bisa dilantunkan? Salah satunya adalah dari jasa Mus'ab bin Umair yang menyebarkan Islam di negeri Madinah. Ini hikmah kedua yang bisa kita ambil dan petik dari perjalanan Islamnya Mus'ab bin Umair. Kemudian yang ketiga, dalam hadis dikatakan rajulun, ada seorang laki-laki, la mislahu, tidak ada semisalnya, ka'annahu min rijalil jannah, seolah-olah beliau itu seperti laki-laki ahli surga. Kenapa digambarkan seperti ini? Yang pertama karena ketampanan, yang kedua karena tutur kata yang pandai berbicara, yang ketiga karena harta yang sangat melimpah ruah di sekelilingnya. Jika beliau menginginkan makan, ibunya sudah menyiapkan makan. Ketika beliau sudah bangun dari tidur, sudah ada makanan di sampingnya. Inilah diibaratkan dengan seorang laki-laki gambaran dari ahli surga. Kemudian bau parfumnya itu berbeda dengan lelaki yang lain yang ada di dunia ini, pemuda-pemuda yang lain yang ada di dunia ini. Bau parfumnya itu khusus dan setiap orang akan mengetahui ketika sudah lewat, ini adalah bau parfumnya Mus'ab bin Umair. Ini kelebihan yang ketiga daripada Mus'ab bin Umair. Kemudian yang terakhir, kelebihan yang paling utama daripada Mus'ab bin Umair adalah seseorang yang sangat berpegang teguh ketika di dalam peperangan Uhud. Beliau wafat di dalam peperangan Uhud umur 40 tahun. Masih muda belia, 40 tahun. Apa yang beliau lakukan? Beliau diperintahkan oleh Rasulullah untuk memegang bendera Islam. Di dalam peperangan Uhud, bendera Islam itu dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Dalam peperangan tersebut, pihak musuh memotong tangan kanan Mus'ab bin Umair sampai putus. Ketika putus tersebut, lidah beliau, mulut beliau tidak mengatakan, aduh sakit, tidak ada. Malah yang ada adalah menjaga bendera Islam ini jangan sampai roboh, jangan sampai jatuh. Diambil dengan tangan kiri, kemudian dipegang lagi bendera Islam ini sekuat-kuatnya. Kemudian datang lagi pihak musuh, kemudian memotong tangan kirinya. Ketika tangan kiri ini terpotong, apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair? Masih beliau tidak mengeluarkan kata-kata yang sakit. Tidak ada beliau mengatakan, aduh sakit, tidak ada. Beliau langsung merangkul dengan tangan yang tersisa, lengan-lengan yang tersisa, bendera tadi, kemudian diarahkan ke dadanya. Setelah diarahkan ke dadanya, berakhir dengan sangat menggenaskan. Sebuah anak panah dari orang Quraisy, beliau wafat tersungkur. Kaum muslimin yang berbahagia, apa yang terlihat di sini? Yang terlihat di sini adalah kalau kita berbicara pada dunia modern pada saat sekarang, apalah nilainya sebuah bendera? Kalau kita lihat di sini, apa nilainya sebuah bendera? Tapi di sini kita lihat dari perjuangan Mus'ab bin Umair, bendera itu benar-benar dijaga. Itu adalah kehormatan agama Islam dan wajib dijaga, jangan sampai jatuh. Jadi bukan hanya sekedar bendera saja yang beliau jaga, tapi nama dan kebesaran agama Islam. Sehingganya dipeganglah bendera tadi sampai beliau wafat. Setelah beliau wafat, bendera Islam tadi diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ini hikmah yang keempat. Kemudian yang kelima, yang paling terakhir adalah ketika beliau wafat, beliau yang hidup sangat kaya raya, hidup di Madinah apa adanya, tidak memiliki harta yang sangat melimpah ruah. Ketika beliau wafat, akan dikapankan jenazah beliau tersebut, ditutuplah dengan kain kapan,
kepalanya, kakinya nampak. Ditarik ke bawah, kakinya tertutup, kepalanya tampak. Akhirnya bagaimana? Akhirnya adalah ditutup bagian kepala, dicari rerumputan yang ada, diambillah rerumputan tadi, kemudian ditutuplah bagian kaki ini. Kemudian barulah dikuburkan, disemayamkan. Bagaimana kita lihat kisah Mus'ab bin Umair ini, seorang pemuda yang hidup kaya raya, bersedia meninggalkan segala kenikmatan dunia yang ada di depan matanya demi menjaga keislaman. Kami meminta dan memohon kepada pemuda yang ada pada zaman sekarang, mari jaga keislaman kita dengan baik. Pada zaman sekarang, kita bisa menikmati apa saja. Bisa ke kafe ini, bisa ke kafe sini, kafe yang baru viral di sini, kafe yang baru viral di sana. Yang paling terpenting itu adalah bukan mengunjungi kafenya. Yang paling terpenting adalah saya seorang pemuda yang kaki saya selalu mengunjungi masjid, tidak terlepas daripada masjid. Kemudian saya seorang pemuda yang umur saya bertambah dari tahun ke tahun dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan dari kisah Mus'ab bin Umair ini yang menceritakan tentang kisah pemuda yang masuk Islam, dan umurnya pun masih singkat 40 tahun, namun beliau selalu menjaga keislaman, keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita juga menjadi seorang pemuda yang siap untuk mengorbankan dunia kita dengan akhirat kita. Tukarlah kenikmatan dunia kita dengan kenikmatan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.